Ketik Wisma Sejahtera, gue memperjelas itu dengan aplikasi deh. Itu kan misalkan lagi dating. Sekarang kan lagi harusnya ketemu kata kita ya mas. Terus gitu ya. Yang penting kuliner tadi mas. Yang dilakukan di Wisma Sejahtera ini ya istirahatnya dulu. Istirahat mau Ya, datang jauh-jauh gitu kan ya istirahat. Yang utama contoh teladan. Kalau kita udah kasih teladan, udah nggak usah banyak kata-kata lah. tidak boleh. Dan harus kalian ketahui itu tidak boleh. Arti kata kita tumpahin saja. Kembali lagi bersama di sini kita lagi ngobrol-ngobrol seru di podcast Ngobrolin Aja. Dan kali ini kita lagi ngobrol sama Bu Agustin. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dan kali ini kita lagi ngobrol sama Bu Agustin mengenai hal tentang salah satu kegiatan Bu Agustin juga di sini. Ya Bu. Oke. Kali ini Bu Agustin nih mau kenalan dong. Jadi gini, Bu Agustin selalu pengelola Wisma Sejahtera. Di sini tuh gimana sih Bu? Aku pengelolanya itu gimana gitu? Selaku pengelolanya asik-asik aja sih mas untuk mengelola satu akomodasi yang ada di Magelang. Tuh Wisma Sejahtera ini kan unik ya, Wisma Sejahtera tapi bergerak di bidang hotel. Kami sendiri bingung mau bilang hotel karena nama kami sudah ada Wisma dari awal, jadi kita upgrade ke Wisma Sejahtera Hotel. Itu mas. Itu dari tahun berapa Bu Wisma Sejahtera ini? Kalau dia tahu? Ini sudah beroperasional sekitar 30 tahunan. Wah, saya belum lahir. Sebenarnya iya. Betul cuma berkembang. Jadi dari mengalami beberapa kali renovasi juga tentunya mas update. Ya, oke. Oh ya, saya mau tanya nih Bu, bedanya Wisma Sejahtera ini dengan hotel lainnya tuh apa tuh Bu? Nah, bedanya keuntungan dari kami itu nama Wisma itu sudah melekat. Jadi kami itu bergerak di bidang hotel, tapi yang booming gitu loh. Jadi orang itu datang merasa bahwa kita ada di rumah ya dengan tetap nyaman di kamar. Jadi kalau kita pergi ke hotel kan mas, itu kita udah masuk kamar ya udah depannya udah lorong gitu kan. Tapi kalau di Wisma ini masuk dapat lingkungan, dapat jalan. Cukup luas ya kalau kita bisa lihat gitu. Jadi tidak hanya ada di kamar tapi juga dapat lingkungannya. Tuh. Terus saya mau nanya nih Bu, kalau misalkan dari banyak tamu itu biasanya itu di kota-kota mana Bu? Keuntungannya lagi, kita tuh berada di kota Magelang. Iya. Jadi kalau di Magelang itu kan sentralnya Jawa Tengah. Nah itu jadi banyak kegiatan-kegiatan yang tingkat provinsi ada di Magelang. Jadi mau dari Cilacap, mau dari Batang, mau dari Pekalongan gitu kan. Kalau yang dari timur ya mau dari Malang, mau dari Solo gitu. Banyak di sini. Tuh. Pernah nggak sih Bu, misalkan nih ada tamu nih ya, ada nggak kesan-kesan dari salah satu tamu kesan kan tamunya kan kayak gimana itu berkesan banget buat Ibu gitu? Yang paling kesan tuh biasanya kalau kita udah berrelasi cukup lama itu mesti kesannya banyak ya. Karena itu Wisma Sejahtera dipakai untuk home base salah satu klub sepak bola ya. Hampir 1 tahun mas. Jadi itu berkesan sekali karena kita berinteraksi selama 1 tahun. Jadi udah kayak kedekatan sendiri ya? Jadi kayak keluarga, jadi kayak ngerti kayak anak-anak gitu. Kalau untuk ini Bu, tamu yang paling jauh itu daerah mana? Yang pernah sampai ke sini gitu? Paling jauh, berarti dari Itali mas. Oh tahu tekan Magelang mas kok Itali. Itu tuh katanya dia beli dari Magelang. Enggak sih, dia coachnya dari klub ini. Tapi kalau selain itu kita juga terima Japan Foundation mas dari Jepang. Itu juga tinggal di sini. Kalau minimal 3 bulan di sini. Selain juga tempat untuk menginap, itu Wisma Sejahtera itu menyediakan apa aja tuh Bu? Nah kami tuh punya 2 ruangan, yang meeting room sama yang hall. Kalau meeting room ya kita bisa untuk meeting, bisa untuk catering perusahaan, bisa untuk kegiatan-kegiatan religion. Tapi kalau hall itu bisa untuk wedding, untuk pameran itu mas. Berarti segala unsur acara itu bisa masuk ya di sini ya? Entah itu acara musik pun, pameran dan segala macamnya bisa masuk semua. Oke, terima kasih Bu. Tadi ada juga nanya lagi nih, untuk makanannya Bu ya. Ini ada nggak sih Bu yang dari Wisma Sejahtera yang khas banget itu?
Kalau gitu kita coba dulu Mas. Ini ada Apa ini? kami hari ini sediakan getuk Magelang. Nah ini getuk Magelang ini salah satu khasnya Magelang Mas. Jadi kita berusaha ngangkatin kuliner yang ada di Magelang. Tadi saya kan cerita tamu kami itu dari luar kota, paling enggak misi dari Wisma Sejahtera itu ngangkat kuliner. Kalau kita tahu hari ini yang kita lihat ada getuk. Mari kalau mau dicoba Mas. Kita coba dulu ya guys ya. Getuk ini cocok kalau sama kopi. Ini Bu. Enak banget loh teman-teman loh. Kalau misalnya kalian lihat di sini, jangan lupa cobain getuknya. Recommended. Oke. Nah selain getuk itu Mas, Magelang punya macam-macam. Ada getuk, ada kupat tahu, ada ronde. Nah itu semua kalau tamu-tamunya menginap di sini kita akan tawarkan. Apalagi kalau long stay gitu ya. Jadi beberapa hari kita akan pikirin, oh hari ini sarapannya pecel. Magelang itu ada pecel yang terkenal. Terus karena hari ini ada pecel, besok apa ya gudeg di sini juga ada yang terkenal. Jadi kita akan bikin atur menu makannya itu ganti-ganti. Berarti alasan Ibu itu untuk mengangkat makanan lokal itu apa tuh Bu? Alasannya gitu? Yang pasti ngangkat kota Magelang Mas, Magelang itu pusat kuliner. Orang datang ke Magelang maunya jajan. Untuk apa namanya teman-teman arti kata kita nih, buat teman-teman luar kota tuh kenapa sih teman-teman tuh harus menginap di sini? Kenapa harus menginap di Wisma Sejahtera buat teman-teman arti kata? Karena di Wisma itu menawarkan ketenangan. Nah, kadang teman-teman arti kata tuh butuh tempat yang mendukung untuk ketenangan. Tapi di lain itu memiliki berbagai fasilitas sehingga teman-teman arti kata bisa berkegiatan apa aja di sini. Kalau mungkin banyak kan mahasiswa kah arti kata ini? Mahasiswa punya beberapa kegiatan, mau makrab, mau adain seminar, mau adain talk show. Kami siap untuk melayani. Untuk ini Bu, apa namanya akses ini untuk Wisma Sejahtera itu dari mana? Alamatnya gitu, yang jelasnya. Oke, Wisma Sejahtera ini ada di daerah Menowosari. Kita bisa googling aja di situ, Wisma Sejahtera Hotel. Nah, di situ akan keluar Jalan Serayun nomor 44. Kalau akses darat Mas, itu biasanya kalau dari arah Semarang itu begitu masuk kota Magelang 5 km, sekitar dari sini 5 km. Kalau dari Jogja ada ke terminal udah gampang lah, Grab langsung dapat. Nah kalau naik pesawat juga turunnya di Jogja atau Semarang, naik Grab juga. Berarti bisa dikatakan di tengah-tengahnya gitu ya? Betul. Akses ini dapat gitu ya? Untuk ini Bu, biasanya kan kalau wisatawan kesini kan datang untuk berlibur ya, itu di daerah Wisma Sejahtera itu dekat wisata apa aja sih? Nah, karena orang jauh-jauh kesini kan nggak hanya mau meeting, kadang mereka menyelipkan satu agenda traveling gitu ya. Yang paling dekat ada di Borobudur. Di Borobudur itu sekarang udah nggak hanya naik candi Mas, sekarang ada lingkungannya mau VW Tour bisa di sana. Terus kalau itu ke arah Borobudur. Nah, kalau ke arah Borobudur, terus kita mau ke destinasi yang lain, itu bisa di Silancur. Daerah Silancur itu daerah berarti ke arah barat, gitu kan? Nah, bisa istirahat dulu di Wisma Sejahtera, besoknya lagi ke Silancur. Itu pemandangannya luar biasa. Kereta Vanjaka ada di sana juga. Itu, tapi satu lagi Mas, kalau ke arah utara kita bisa naik ke Andong, atau mau Jiktur ke Lomoyo. Tapi di Wisma Sejahtera sendiri, misalkan kan ada tamu wisata sini ya, ada nggak misalnya kayak rekomendasi buat teman-teman arti kata kita nih buat datang ke misalkan mau kemana, terus sempat tanya lagi, ada nggak misalkan kan kalau misalkan wisata kan ada tour guide-nya, itu kayak Wisma Sejahtera ada nggak jalan sendiri gitu? Ada, kami bekerja sama dengan vendor-vendor traveling ini, jadi kami punya IO juga, maksudnya kita bisa arrange untuk perjalanan teman-teman arti kata ini kalau ke Magelang mau wisata kita bisa sediakan jasa itu. Kalau untuk rekomendasi Bu, karena kan kita kan udah minat di sini ya. Ya. Hal pertama yang kita lakukan di Magelang itu apa tuh Bu? Kalau yang pasti kuliner tadi Mas. Nah, yang dilakukan di Wisma Sejahtera ini ya istirahatnya dulu. Istirahat loh, ya, datang jauh-jauh gitu kan ya istirahat.
Kalau udah istirahat bisa menentukan, oh aku mau kuliner kemana, aku mau wisata kemana, oh yang di daerah Magelang mau rafting, mau naik gunung, mau sekedar jalan-jalan. Berarti semua itu tersedia di sini gitu ya? Bisa. Jangan Stop. kita datang dari luar kota ke sini langsung tanya rekomendasi sama Bu Agustin kemana aja aku bisa membantu gitu ya? Bisa, kami siap membantu. Jadi gini Bu, saya kan salah satu pengurus Darwis di Magelang. Ya. Kalau misalkan dari pengurus kayak saya gini bisa nggak sih menjalin kerjasama dengan Wisma Sejahtera? Bisa banget dong Mas. Satu, kami tuh nggak hanya support kuliner tapi mesti UMKM gitu, pasti kita support Mas. Jadi sangat mungkin untuk bekerja sama. Bidang apa Mas? Kalau saya itu ada dua sebenarnya sih yang saya pegang untuk Darwis di tempat saya gitu. Yang pertama kan saya kan mau bikin paket wisata juga, tapi wisatanya wisata edukasi. Yang kedua itu saya mau membangun kayak sejenis kedai. Kalau bilang kafe kan modalnya gede ya, kedai, tapi kan duitnya belum turun. Tolong ya yang nonton orang murah kan ya, tolong diturunin uangnya ya, nggak usah dikat ini ya. Ditunggu dari kemarin turun-turun. Semua tepat pada waktunya Mas. Iya sih. Apalagi kan fokus saya kan bukan cuma di Darwis saja, loh ada kerjaan-kerjaan yang saya fokusin juga. Terus Bu, saya mau nanya juga nih Bu, Ibu tuh berapa lama sih Bu? Kita nanya personal aja ya. Tadi kan udah nanya tentang hal yang lain-lain yang udah yang udah tentang Wisma Atlet ya. Kita kan untuk personal dulu ya. Kalau untuk personalnya Ibu nih, Ibu bekerja di sini tuh udah berapa lama tuh Bu? Saya sejak 12 Mas, jadi hampir berapa tahun saya 12 di sini, tahun. Mas? 2012. 12 tahun. Wah, iya. Ternyata sangat lama banget ya Bu ya. Jadi sebelumnya itu kan pasti kan Ibu udah mengalami pekerjaan yang lain ya. Kenapa Ibu untuk tetap stay di Wisma Sejahtera? Biasanya untuk putusan Ibu kan biasanya kan kalau orang bekerja kan paling cuma berapa bulan, berapa tahun, habis itu move lagi. Betul, ini yang terlama buat saya Mas, kerja di satu tempat. Kenapa bisa lama? Karena di sini itu sangat menarik. Kami itu ketemu banyak orang macam-macam Mas, nggak hanya sekarang ketemu yang tipenya kalem, besok ketemu yang gimana gitu ya, itu yang bikin betah. Kalau cuma ngadepin komputer mungkin aku nggak di sini Mas. Ternyata di sini tuh ketemu banyak orang, dan ketika orang datang terus puas tuh rasanya luar biasa, senang Mas. Kayak sebuah kepuasan sendiri gitu ya. Betul. Terus kalau boleh tahu kan Ibu di sini tuh menjabat sebagai apa tuh Bu? Kalau di sini kebetulan di manajer umum Mas, jadi ya boleh seperti itu. Nah, biasanya kan kalau seorang manajer kan punya anak buah kan. Dan sekarang Ibu tuh paling tuh anak buah itu seperti apa tuh Bu? Biasanya kan anak buah kan kadang ada yang berbagai macam tipe untuk pegawai ya. Ada yang tipe A sampai tipe Z, yang gak biasa sebutkan gitu. Itu gimana tanggapan Bu ketika anak buah itu kan misalkan kan lagi PD. Sekarang kan Ibu kan lagi harusnya ketemu kata kita ya Mas. Terus gitu ya. Itu kan lagi ada apa tuh si kerjaan kenapa itu gimana Pak? Itu yang hari-hari yang paling ngeselin dari Ibu itu untuk seorang karyawan gitu. Itu benar tuh Mas. Maksudnya tipe tim kami kan banyak tuh, ada 15 orang nakal di sini. Masing-masing punya karakter sendiri. Ya ada yang bisa bedain, oh aku di rumah ada masalah tapi di sini enggak apa-apa. Di sini harus ketemu tamu profesional gitu kan. Tapi ada juga yang kebawa tuh, misalnya di rumah udah bad mood dulu di kerjaan ya, jadi nah ini bahaya Mas, soalnya kan ketemu tamu, nek bad mood tamunya diperemuti Mas gitu kan. Makanya ya gimana nyiptain, bisa sharing ke teman-teman tim kami ini, yuk apapun masalahmu harusnya kenal sama cerita apa kata kita ya, arti kata kita, supaya mereka bisa curhat dulu di arti kata kita, terus bisa ketemu tamu dengan senyum. Tapi untuk ini Bu, biasanya kan seorang atasan kan punya jiwa leadership yang besar ya. Itu tips kasih Bu buat bagi teman-teman arti kata kita buat menjadi seorang leadership yang bagus. Yang utama contoh teladan. Kalau kita udah kasih teladan, udah nggak usah banyak kata-kata lah. Pertama kalau banyak kata, kalau nggak ada contohnya, karena jadi kita kan harus kasih teladan. Teladan yang baik bagi yang di bawahnya itu. Kita ambil lagi persoalan lagi ya Bu. Jadi kita kan kebanyakan di sini kan santai, tidak yang tadi kita udah ngobrolnya sepantang ikut catatan. Dan sekarang kan paling kan kita kan cuma persoalan aja yang santai-santai dikit aja gitu ya. Pernah sih Bu, kamu kejadian lucu kan menurut Ibu ya di Wisma Sejahtera? Ya lucu aja Mas, kami itu Wisma Sejahtera tapi kami itu syariah. Itu Mas, nggak boleh tuh datang-datang beda KTP gitu.
Wah, nih teman-teman nih ya, ya sudah cekit di Mohon hotel ya. maaf kalau kami nggak bisa menerima. Jadi ada itu, jadi sering. Kalau misalkan yang siri-siri gitu, bawa sertifikat nggak bisa. Harus sini itu ada, yang pasti ada legal marriage. Mau KTP yang alamatnya sama. Terus kalau enggak ya buku nikah. Aku nggak tahu kalau sini itu ada sertifikat. Kayaknya sih ada. Kalau Tapi saya belum pernah soalnya ya. Kayaknya sih ada, kayak ada ijazahnya gitu. Biasanya kalau siri itu secara agama ada. Oh, Biasanya kan saya nggak tahu. kami secara administratif ya Mas ya. Ya. Kalau asal ada sertifikatnya dan memang sesuai ya berarti legal meritnya ada. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Mohon maaf sekali ada yang misalnya ngindikop bahwa baru aja terus belum sempat ganti KTP ya. Nggak bisa ya. Nah, jadi teman-teman nih ya, yang belum muhrim, yang belum punya KTP-nya sama, apalagi teman-teman yang mau yang lainnya itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh. Tidak boleh. Dan harus kalian ketahui, itu tidak boleh. Bu Agustin, saya mau nanya nih, untuk pemesanan hotel di sini tuh lewat apa aja sih? Oke, Mas, kami tuh udah kerjasama sama OTP. Jadi mau lewat Traveloka bisa, Booking.com bisa, terus lewat Agoda. Agoda bisa. Satu lagi yang paling sering apa Mas, Tiket.com itu bisa semua diakses di situ. Tapi yang pasti kontak langsung ke kami ke 0293 362 185 itu bisa langsung dilayani front office kami. Jadi kayak semua apa namanya aplikasi bisa gitu ya? Bisa banget. Oke teman-teman. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin menginap di Wisma Sejahtera, kalian bisa cari di Agoda, Tiket.com dan aplikasi lainnya berhubungan dengan penginapan. Kalian bisa cari juga. Kalau enggak, kalian bisa menghubungi nomor di 0293 362 185. nomor di bawah sini ya. Kalau tidak ada, marahin editornya. Nah, ini teman-teman, thank you banget buat Bu Agustin yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya di Arti Kata Kita di YouTube-nya. Thank you banget ya. Kalau Spotify-nya tetap di Radio Galau. Harus ada promosinya dikit-dikit gitu. Udah bagi cerita yang menarik, bagi cerita yang menyenangkan, apalagi sebenarnya itu kalau dikulik lagi juga kita kan lah bakal bisu lagi. Apalagi kan bukan kita bercerita tentang es personalnya gitu. Itu kayaknya seru banget, pasti kan ada di balik apa namanya karakter bagus seperti itu ada cerita yang udah dilewati. Wah, banyak banget dan kalaupun kita kali kan masih panjang banget podcastnya, hampir 1 jam juga 2 jam lagi. Oh, sebelum kita tutup kita ngopi dulu. Mari silakan. Kita sambil makan-makan dulu, sambil nyata-nyata dulu. Kita cobain gedoknya nih Bu. Kalau ini yang manis, kalau yang asli dari Magelang kita tahu. Terus kalau sore-sore tamu itu ambil support, Ya, paling enak sore itu Mas. Bisa kita ambil bonde Magelang. Bondenya Wisma Sejahtera. rekomendasi aku ya. Saya kan juga apa namanya? Udah terima kasih tapi nanya lagi. Kan kurang kan waktunya, Masih kita kurang sambung lagi. Jadi gini, saya kan juga baca review di Google juga ya sebelum itu. Itu katanya rekomendasi itu nasi goreng. Saya baca juga, tapi isinya bagus kok. Tidak ada yang tidak ada menyesatkan. Saya baca juga yang rekomendasi itu kayaknya nasi gorengnya enak, sotonya juga enak. Itu yang saya baca, yang menurut saya itu menarik itu 2 itu loh Bu. Oke, next kita sediakan di sini ya. Boleh. saya sangat mau sekali. Berarti kita udah ikutin, udah meluangkan waktunya. Kita udah ngobrol lebih dari berapa menit lagi juga ya, udah banyak banget, udah sih dikat juga sama produsernya. Ya pun agak rewel produsernya ya. Kalau gitu, thank you banget Agustin atas waktunya. Sama-sama Mas. Seperti kata kita, kalau misalkan mau cerita-cerita bisa langsung di komen di YouTube arti kata kita, hubungin aja artinya. Kita bisa ngobrol sering-sering tentang masalah pribadi, masalah umum, masalah apapun, atau kamu sering-sering hal yang lain yang menyuruhkan lainnya. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa, sih sedih-sedih aja nggak apa-apa sih. Ya semua hal bisa sharing di sini. Arti kata kita tumpahin aja. Oke.